Pemerintah menyambut baik penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 7%. Pemerintah menilai penurunan BI Rate akan berdampak positif bagi perekonomian ke depan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan penurunan BI Rate merupakan keinginan dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan sistem keuangan yang lebih efisien. Bahkan Kala menargetkan penurunan semua bunga kredit perbankan menjadi 7% pada 2017. Meski demikian, Kala menegaskan pemerintah tidak mencampuri penurunan BI Rate sehingga independensi Bank Sentral masih terjaga. Berapa sih Pak untuk mendukung bentuk? Ya serendah-rendahnya kita tadi rapat, kita mengharapkan nanti pada ujungnya tahun ini semua kredit kita jenis apapun single digit. Ya, pada awal tahun depan semua single digit. Dan kalau perlu makin turun lagi harus sama dengan rata-rata kredit yang diberikan oleh bank-bank di ASEAN. 5-6%. Ya rata-rata ya. Kita tertinggi. Tidak ketinggian, harus turun. Jadi target kita tahun depan 7 lah kira-kira. Harus itu. Dengan Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Tirta Segara. Pak Tirta tadi disebutkan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah. Benar ya, demikian Pak Tirta? Betul, ya. Ini beda RDG bulan ini dengan RDG bulan lalu, di mana bulan lalu ada hearing dengan Menko Darmin Nasution. Bulan ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah? Koordinasi selalu ada. Ya, hanya memang bulan ini kami tidak mengundang pemerintah untuk ikut hadir. Pertimbangannya apa, Pak? Apa yang membuat berbeda? Ya, memang sesuai dengan undang-undangnya bahwa Bank Indonesia dapat mengundang pemerintah ya untuk hadir. Dalam hal ini seorang menteri atau lebih. Jadi kalau ada hal-hal yang spesifik yang perlu didiskusikan dengan pemerintah, Bank Indonesia perlu masukan secara langsung yang paling recent, kami akan undang. Yang kedua juga sebetulnya ini untuk menjelaskan persepsi tadi yang disampaikan Pak Wapres bahwa tidak ada campur tangan pemerintah. Nanti kalau kita undang pemerintah, BI Rate turun, pas tidak undang, BI Rate-nya nggak turun, ini bisa salah persepsi. Jadi Bank Indonesia tetap independen, pemerintah juga tidak mencampuri tangan pengelolaan kebijakan di Bank Indonesia. Oh, jadi kedatangan Pak Menko bulan lalu itu bukan merupakan sebuah perubahan pola RDG gitu. Jadi hanya bisa sesekali, bisa juga tidak begitu. Iya, memang pola RDG tahun 2016 ini berubah ya, semakin baik bahwa 2 hari. Jadi yang hari pertama itu pembahasan, kita melakukan paparan pembahasan, dan hari keduanya pengambilan keputusan. Nah, yang hari pertama itu yang kami mengundang pemerintah untuk ikut di dalam pembahasan, memaparkan concern-concern pemerintah untuk menjadi pertimbangan. Ya, pada saat pengambilan keputusan tentunya Bank Indonesia sendiri supaya kesan independensi itu memang sangat kuat gitu ya. Dan memang independen ya Pak Tirta. Betul. Ya. Baik. Pak, ini kan BI Rate turun, harapannya adalah suku bunga perbankan juga bisa diturunkan. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Wapres bisa single digit 7, bahkan kalau bisa 5%. Nah, belum apa-apa ini sudah ada perbankan yang berkilah menyatakan bahwa tidak akan turun karena suku bunga kami sudah rendah gitu. Pendapat BI sendiri gimana? Sebetulnya begini, perbankan suku bunganya bisa turun lebih rendah lagi kalau dia efisiensinya itu lebih tinggi. Karena kami melihat beberapa bank itu, bahkan bank-bank yang besar pun, itu tingkat efisiensinya itu masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi. Kalau dia lebih efisien, tentunya interest marginnya itu bisa lebih baik, sehingga tidak perlu pasang suku bunga lending tinggi-tinggi untuk dicas kepada nasabah, dan dia sudah mendapatkan interest margin yang cukup. Itu yang bisa, yang pertama itu. Yang kedua memang cost of fund-nya ini memang harus diturunkan. Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito untuk BUMN, sehingga nanti cost of fund ini bisa lebih rendah dan lending rate-nya juga bisa lebih rendah. Oke, jadi sebetulnya masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga perbankan ya Pak ya? Betul. Nah, kalau dari yang lainnya adalah begini, basicnya untuk supaya suku bunga itu bisa rendah, inflasi harus rendah dulu. Kalau inflasi masih tinggi, orang enggan menabung,
Karena orang lebih cenderung akan beli barang saja karena barang akan naiknya lebih cepat. Sehingga Bank Indonesia dan pemerintah kami berkoordinasi bersama-sama menurunkan inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil di tingkat rendah. Nah, kalau inflasi sudah rendah, itu orang bisa kecenderungannya dia menabung karena tidak perlu beli barang dulu, barang nggak naik, sehingga menabung dan cost of fund itu jadi rendah, gitu. Tidak perlu suku bunga deposito yang tinggi kalau inflasinya rendah. Oke, jadi bisa dipastikan bersama pemerintah Bank Indonesia hadir untuk menjaga inflasi, betul, ya Pak. Ya? Betul. Baik Pak Tirta, terima kasih banyak atas kehadiran dan catatan yang malam ini. Terima kasih. Pemirsa, simak informasi dari mancanegara sesaat lagi. Tetaplah di Money Report. Makasih banyak.